Lagi-lagi dan lagi, pembalap tim Monster Energy Yamaha melanjutkan lagi penampilan kuatnya dan Fabio Quartararo lagi-lagi menjadi yang tercepat di hari pertama MotoGP Sepang Test 2025, di mana sebelumnya Yamaha sempat menjadi yang tercepat di gelaran Shakedown Test Sepang 2025. Namun, nasib naas justru menimpa 3 pembalap di tes resmi pertama ini, diantaranya Jorge Martin, Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, yang harus mengundurkan diri dari sisa tes di Sepang ini karena ketiganya akan menjalani operasi. Fabio Quartararo sejatinya telah menjadi yang tercepat pada sesi shakedown test di tempat yang sama dan menggunakan keuntungannya itu guna membantunya untuk tetap berada di posisi terdepan saat dimana seluruh tim berkumpul pada hari Rabu untuk menjalani tes resmi pertama tahun ini. Quartararo sudah lebih dulu punya data penting guna diaplikasikan pada sesi tes resmi ini. Juara dunia MotoGP 2021 ini mencatatkan waktu terbaiknya yakni 1 menit 57,555 detik pada 1 jam terakhir. El Grinablo mengalahkan catatan waktu terbaiknya sendiri dari sesi tes sebelumnya. Masih perlukah mesin V4? Dan di posisi kedua ada nama Marc Marquez. Ini merupakan kali pertama ia benar-benar menjajal motor terbaru milik Ducati Lenovo. Kini kita benar-benar melihat Marquez dengan baju zirah merah milik Ducati. Marc Marquez beneran langsung ngepush motor baru ini dengan penuh rasa percaya diri. Ia pun mencatatkan waktu 1 menit 57,606 detik di atas motor Ducati dengan hanya waktu 5 menit tersisa. Hal ini membuat sang juara dunia MotoGP 6 kali itu hanya terpaut 0,051 detik dari Fabio Quartararo yang memimpin sesi tes resmi. Posisi berikutnya diduduki oleh Alex Marquez, di mana dia menjadi salah satu dari 3 pembalap terdepan yang saling berebut posisi untuk menjadi yang tercepat. Alex Marquez menjadi pembalap terakhir yang mampu tembus catatan waktu 1 menit 57 detik. Ini juga membuktikan bahwa Alex juga bisa menjadi kuda hitam pada musim ini. Lalu ada rekrutan baru dari Gresini Racing yakni Fermin Aldiger, membuat waktu lebih lambat dari rekan satu timnya, yakni 1 menit 58,035 detik. Namun, usaha kerasnya di menit-menit akhir cukup membuahkan hasil untuk mengamankan posisi keempat dan menjadi rookie terdepan di antara para rookie lainnya. Apakah ini pertanda kalau Aldiger bisa tampil lebih baik lagi? Dan Franco Morbidelli dari tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team mengisi posisi berikutnya, yakni posisi kelima. Frankie mendapatkan keuntungan mutlak musim ini karena ia masih dibekali motor yang sama seperti tahun lalu, jadi ia tak perlu banyak adaptasi kecuali pada setup tertentu saja. Sementara Joan Mir menikmati perjalanan yang solid bersama dengan Honda untuk mengakhiri sesi tes resmi ini di urutan ke-6. Lalu ada Fabio Di Giannantonio yang berada di posisi ke-7 pada penampilan pertamanya bersama dengan motor Ducati Desmo Sedici GP25 setelah sebelumnya ia melewatkan sesi tes di Barcelona pada bulan November lalu untuk menjalani pemulihan setelah menjalani operasi. Namun, sayangnya ia harus keluar lebih cepat seusai mengalami crash lagi, yang kini membuat tulang selangkanya patah. Ia pun akan absen pada sisa tes pada musim ini. Posisi ke-8 ada nama Jack Miller, yang mana lagi-lagi Jackass menunjukkan kelasnya dalam menunggangi M1. Lalu, di posisi ke-9 ada pembalap LCR Honda, yakni Johann Zarco. Lalu posisi ke-10 ditempati oleh rekan satu tim dari Jack Miller, yakni Miguel Oliveira. 2 peramak racing ini sangat kompak masuk posisi 10 besar. Dan untuk tim Red Bull KTM mengawali tes pramusim resmi yang relatif sederhana, dengan lagi-lagi Pedro Acosta yang memimpin tim KTM serta menggendong tim ini di posisi ke-11. Sedangkan untuk rekan satu timnya yakni Brad Binder berada di posisi ke-12.
Lalu, sang pemilik saham sekaligus pembalap dari KTM, yakni Maverick Viñales, berada di posisi ke-13. Ia belum sepenuhnya mengeluarkan potensi dari motor RC16, karena ia masih meraba-raba dan masih memahami motor barunya ini. Di posisi ke-14 ditempati oleh Alex Rins. Rekan satu tim dari Fabio Quartararo ini nampaknya belum lagi menunjukkan performa yang gemilang seperti pada shakedown test sebelumnya. Dan di posisi ke-15 ada Luca Marini. Adik tiri Valentino Rossi ini juga nampaknya masih belum sepenuhnya mengerahkan potensi motor Honda RC23V terbaru yang kini sudah banyak perubahan khususnya dari sisi aerodinamika. Kemudian ada rookie terbaik kedua yakni Ai Ogura. Ia nampaknya masih belum bisa menampilkan penampilan seperti layaknya Fermin Aldiger yang kini tampil luar biasa pada tes resmi. Lalu, untuk sang juara dunia 2 kali MotoGP, Francesco Bagnaia hanya menyelesaikan 23 lap sepanjang hari dengan motor Ducati Desmos Edici GP. Dengan upaya terbaiknya itu, ia hanya cukup untuk menepati posisi ke-17. Itu berbanding terbalik dengan rekan satu timnya, Marc Marquez. Apakah Bang Peko udah ciut duluan ngelihat kecepatan King Marquez? Sedangkan tim Aprilia Racing tidak bisa berbicara banyak pada Sepang Test kali ini. Mereka yang hanya mengandalkan Marco Bezzecchi saja harus puas berada di posisi ke-18, sangat jauh dari yang kita harapkan. Kemudian ada pembalap terburuk milik KTM pada tes kali ini, yakni Enea Bastianini yang berada di posisi ke-19. Hasil ini jauh berbanding terbalik dari rekan satu timnya. Dan Augusto Fernandez di posisi ke-20 dengan menunggangi motor Yamaha Wazita RM1 terbaru. Lalu Somkya Chantra di posisi ke-21. Raul Fernandez di posisi ke-22. Bukan posisi yang bagus, namun karena ia mengalami crash yang membuat jari kelingkingnya patah, sehingga ia harus menyudahi sisa tes MotoGP pada musim ini. Tak jauh beda dengan Jorge Martin yang berada di posisi ke-23. Ia tak dapat menyelesaikan tes karena ia mengalami crash yang cukup parah. Hingga bendera merah pun dikibarkan pada akhir jam kedua ketika sang juara bertahan Jorge Martin mengalami high side di tikungan kedua dan dengan kepala yang mendarat ke lintasan terlebih dahulu. Pembalap asal Spanyol ini mengalami rasa sakit yang sangat luar biasa pada kaki kiri dan tangan kanannya. Lalu ia dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut dengan melakukan CT scan. Dan benar saja, Jorge Martin dikonfirmasi mengalami patah tulang tangan kanan dan kaki kirinya. Ia pun akan langsung diterbangkan ke Spanyol untuk menjalani operasi.